Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Rahmat Effendi dalam pembuatan learning journal dari mata kuliah Teknik Produksi Film. Kita tidak bertemu selama 2 minggu ya teman-teman, karena minggu yang lalu mata kuliah Teknik Produksi Film ini melaksanakan ujian tengah semester atau UTS. Yang mana pada waktu UTS itu tidak membuat learning journal gitu, khususnya Rahmat sendiri. Kali ini kita akan membahas mengenai pertemuan di kelas pada Rabu kemarin ya teman-teman. Kira-kira teman-teman udah penasaran belum sih mengenai apa saja keseruan dari materi di kelas kemarin ya teman-teman. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai penulisan skenario. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum nih penulisan skenario itu apa? Jadi penulisan skenario menurut Seinfeld adalah sebuah cerita yang diceritakan dengan gambar dalam dialog dan deskripsi dan ditempatkan dalam konteks struktur dramatis. Unsur-unsur dalam skenario itu ada tema, kemudian ada premis, kemudian ada sinopsis, kemudian ada latar, kemudian ada treatment, kemudian ada full page atau full page script, kemudian ada tokoh dan penokohan, dan yang terakhir ada naskah kolom atau rundown. Materi selanjutnya yaitu teknik penulisan skenario. Teknik penulisan skenario ini ada 7 ya teman-teman. Yang pertama itu ada inti cerita, kemudian ada sinopsis, terus ada karakter, kemudian ada plot, kemudian ada outline, kemudian ada scan, dan yang terakhir ada action. Itu teknik penulisan skenario. Kemudian materi selanjutnya yaitu format penulisan skenario. Skenario atau full page script ditulis menggunakan huruf khusus. Huruf khusus itu yang kayak gimana sih? Huruf khusus itu yang menggunakan jenis Courier atau Courier New. Besar hurufnya itu 12, kemudian spasinya 1,5, margin kiri, kanan, atas bawah itu 2,5 cm. Jika tidak ingin merasa repot gitu, atau tidak ingin direpotkan atau kerepotan, maka bisa langsung menggunakan perangkat lunak penulisan skenario. Itu teman-teman format penulisannya. Kemudian di sini format penulisan juga yang pertama itu ada kepala adegan, yang mana ini kita bisa sebut scan heading, kepala adegan. Kemudian yang kedua ada adegan. Adegan ini action. Kemudian selanjutnya yaitu ada nama tokoh. Nama tokoh ini kita sebut karakter. Terus yang selanjutnya ada petunjuk tambahan yang biasa kita sebut parenthetical. Kemudian yang keempat ada dialog, dan yang terakhir ada transisi. Jadi itu ya teman-teman format penulisan skenario. Ada 6: kepala adegan, nama tokoh, kemudian petunjuk, dialog, dan transisi. Selanjutnya yaitu tahapan praproduksi. Pada tahapan praproduksi itu yang pertama ada storyboard. Storyboard ini dapat dikatakan sebagai alat bantu visual untuk menerjemahkan naskah menjadi rangkaian adegan visual yang terstruktur. Tujuan utama dari storyboard ini adalah untuk menjelaskan tentang alur narasi dari sebuah cerita atau film ya teman-teman. Jadi storyboard itu
tujuannya untuk menjelaskan tentang alur dari narasi dari sebuah cerita atau film. Kemudian yaitu proses storyboard. Nah, proses storyboard itu yang pertama membaca skrip, yang kedua riset, kemudian yang ketiga ada thumbnail, yang keempat ada raw face, yang kelima ada clean up storyboard, dan yang terakhir ada animatic storyboard. Itu proses storyboard. Selanjutnya ada breakdown script. Nah, breakdown script ini arti yang mempunyai arti tindakan menganalisis naskah. Nah, tindakan menganalisis naskah ini dalam sebuah film ya teman-teman. Nah, kemudian breakdown ini mengidentifikasi elemen-elemen yang menentukan dan pokoknya yang menentukan yang bikin relevan gitu. Nah, dan breakdown ini juga bisa diambil contohnya itu semua peran yang berbicara dalam naskah dapat diidentifikasikan dan diberi kategori sebagai aktor. Itu dari pengertian breakdown itu sendiri ya teman-teman. Kemudian ada breakdown budget. Nah, apa sih breakdown budget itu? Nah, jadi teman-teman, breakdown budget ini adalah langkah krusial dalam produksi film yang bertujuan untuk menganalisis dan mengalokasikan dana secara rinci sesuai dengan kebutuhan setiap tahap produksi. Nah, proses breakdown budget ini ya memungkinkan tim produksi untuk produksi secara realistis dan menghindari pembengkakan biaya selama proses syuting maupun pasca produksi. Nah, jadi teman-teman, breakdown budget ini intinya ya untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti penyalahgunaan budget, kemudian ya sampai intinya budgetnya itu menyeleweng lah, yang artinya nanti bisa membengkak dananya dan bisa merugikan dalam proses pembuatan film itu sendiri ya teman-teman. Nah, setelah menjelaskan materi ini, kita juga di kelas yaitu membahas mengenai masalah film. Nah, film kemudian dalam dalam pembahasan film juga diambil nilai-nilai etiknya, nilai kode etiknya, nilai-nilai kebekaannya, sampai akhirnya kita mengakhiri perkuliahannya. Nah, mungkin itu saja learning journal pada malam hari ini. Nanti kita bertemu lagi pada learning journal atau pembuatan learning journal mata kuliah teknik produksi film ini di minggu yang akan datang. See you teman-teman.